Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apakah Tuhan Ada? Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 1 ayat 16, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah pertanyaan klasik dari manusia dari dulu zaman dulu sekarang sampai kemudian akhir zaman sekalipun. Sebuah pertanyaan, apakah Tuhan ada? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan klasik, apakah Tuhan itu ada? Ditanyakan oleh anak-anak, ditanyakan oleh orang dewasa, sampai orang tua, yang lansia, bahkan orang yang sampai mau meninggal pun masih bertanya, benarkah Tuhan ada atau tidak? Dipertanyakan oleh orang biasa, apalagi orang para cendekiawan yang merasa pikirannya, ilmu pengetahuannya itu jauh lebih tinggi, seakan-akan dirinya menjadi orang yang maha tahu dan menjadi orang eksekutor yang menentukan Tuhan ada atau tidak berdasarkan keputusan dari orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang-orang yang pandai. Alkitab jelas menyatakan keberadaan Tuhan lewat dua, yaitu wahyu umum, yang kedua adalah wahyu khusus. Wahyu khusus adalah dengan Kristus yang adalah Allah datang menjadi manusia. Dengan wahyu umum, apa wahyu umum? Apa yang terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai ke 20, di sini berbicara tentang wahyu umum. Apa yang tidak nampak, itu nampak di dalam karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apa yang dimaksud dengan karyanya? Seluruh alam ciptaan ini. Kalau berbicara tentang sebuah sistem yang tertata, sistem yang teratur, sistem yang sudah termanage dengan baik, itu tidak mungkin secara tiba-tiba. Ada sebuah ilustrasi yang paling sederhana sekali, kita sebut saja ada sebuah puzzle yang kita bongkar, yang tadinya bagus, dibuatlah kemudian berantakan. Lalu kita akan mengatakan bahwa supaya puzzle itu bisa kemudian tersusun lagi sendiri. Ini sebuah pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak dari semenjak dini yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Maka puzzle itu tidak pernah akan tersusun kembali. Tetapi besoknya puzzle itu tersusun kembali. Lalu ditanyakan kepada murid-murid anak-anak sekolah, apakah puzzle ini terjadi dengan sendirinya? Lalu siapa yang melakukannya? Anak-anak itu percaya bahwa pasti ibu guru yang melakukannya atau bapak guru yang melakukannya. Lalu guru itu mengatakan, bukankah engkau tidak pernah melihat aku melakukannya? Maka anak itu berkata, sebab aku melihat sebelumnya pasal ini tidak tersusun, sekarang sudah tersusun rapi. Pasti ada yang melakukannya. Kalau bukan guru, pasti ada orang lain. Tapi saya percaya ibu atau bapak guru lah yang melakukannya, karena tidak mungkin pasal itu tersusun dengan sendirinya. Sesuatu yang berantakan tiba-tiba tersusun, itu pasti ada tangan yang melakukannya. Bagaimana dengan alam semesta yang sedemikian kompleks, sedemikian luar biasa? Allah menciptakan seluruh alam semesta, jagat raya. Dari bumi, bulan, bintang, matahari, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, bahkan catatan para ilmuwan mengatakan galaksi Bima Sakti itu sebuah sistem yang sangat luar biasa, rumit, banyak, jauh, besar, luar biasa. Bahkan di alam semesta ini, jangan-jangan ada ribuan galaksi yang ada di dalamnya, luas, luar biasa, yang tak terbatas. Kalau meyakini Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, artinya tidak berawal dan tidak berakhir, tidak ada huruf yang bisa menjelaskan tentang siapa Tuhan, tidak ada angka yang bisa menjelaskan betapa luar biasanya Allah yang tidak terukur, yang tidak tertampung oleh ruang dan waktu, karena keberadaannya dari kekal sampai kekal. Keberadaannya adalah maha kuasa. Kalau kita berbicara tentang alam semesta, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, menghasilkan buah, punya akar, punya batang, punya dahan, punya ranting, ada kulit luar, ada kemudian kambiumnya, ada pokok kayunya, lalu ada air yang bisa memberikan kehidupan, kemudian ada unsur-unsur kimia. Bagaimana mungkin oksigen yang ada di dalam dunia ini, yang 12 kilometer dari bumi sampai ke atas, itu adalah sebuah oksigen yang disebut dengan ionosfer,
yang artinya cukup untuk kebutuhan nafas manusia. Kalau oksigennya berlebihan, mungkin terjadi banyak kebakaran. Tapi kalau oksigennya kurang, maka akan terjadi banyak kematian yang ada di dalam dunia ini. Berbicara tentang semua hal ini, apakah Tuhan itu ada? Kalau kita belajar, ada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu ada. Maka seringkali itu satu faktor adalah karena pendidikan di masa lalunya. Tatkala nenek moyangnya, orang tuanya, kakek neneknya tidak percaya kepada Tuhan, maka itu diajarkan. Sehingga tidak percaya kepada Tuhan adalah hasil sebuah budaya yang diturunkan. Yang kedua, mengapa ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya karena pengalaman buruk. Tentang Tuhan itu mati oleh seorang yang menyebarkan tentang pemahaman Tuhan itu sudah mati. Dia percaya kepada Tuhan tapi mengatakan Tuhan itu mati. Itu terjadi kepercayaan ini semenjak Perang Dunia Kedua. Karena begitu banyak orang yang meninggal. Banyak ibu-ibu dan wanita yang menjadi janda. Sehingga populasi laki-laki itu sekian juta. Mungkin jumlahnya itu puluhan juta. Ada satu negara sampai puluhan juta. Ada yang cuma ratusan ribu. Ada yang cuma ribuan. Kita boleh melihat sejarah daripada orang-orang meninggal pada zaman peperangan, Perang Dunia Kedua. Kemudian terkena musibah, alam bencana. Pengalaman-pengalaman pahit ini kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, maka seluruh proses-proses, seluruh bencana yang ada dalam dunia ini siogianya tidak ada. Kalau secara pribadi, spesifik buat setiap sahabat seperjalanan masing-masing, pertanyaan ini pun seringkali mengemuka dalam hidup kita. Tuhan itu tidak ada. Pada saat kita mengalami sakit yang berat, berdoa untuk minta kesembuhan, ternyata justru kita meninggal atau anggota keluarga kita meninggal. Dan kalau kita berdoa supaya Tuhan memulihkan ekonomi supaya menjadi lebih baik, ternyata makin hari makin parah. Apakah kita masih percaya Tuhan itu ada? Kalau kita melihat Tuhan tidak pernah menciptakan bencana, Tuhan tidak pernah membuat sebuah keburukan dan kerusakan dari seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Tuhan menciptakan Firdaus di bumi. Tuhan menciptakan surga yang ada di bumi yang dinikmati. Tapi karena kesalahan manusialah melanggar kebenaran firman Allah. Tuhan yang ada, yang dia ketahui sendiri, Adam dan Hawa memahami Tuhan itu ada. Karena itulah interaksi manusia paling awal bersama dengan Allah. Tetapi dia apa yang menjadi sebuah nafsu ingin berkuasa, ingin menjadi lebih hebat dari Tuhan. Itulah yang kemudian menyingkirkan Tuhan, meniadakan Tuhan. Sekalipun yang bersangkutan Tuhan itu ada. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dari bagian firman Allah ini? Jangan sampai kemudian seluruh kehidupan kita, karena kita merasa lebih pandai, lebih tahu, kita merasa orang yang punya pendidikan mengatakan Tuhan itu ada. Ini godaan. Yang kedua, godaan besar untuk mengatakan Tuhan itu ada. Karena ada proses pengalaman hidup yang berat, yang menimpa badai, yang terus-menerus lalu kita berkata Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan bukan karena kecerdasan kita atau tidak. Tidak, keberadaan Tuhan bukan karena kita mengalami penderitaan atau tidak. Keberadaan Tuhan adalah tetap dia ada di dalam kekekalan. Dan kita bersyukur Tuhan yang maha tinggi, maha luar biasa, yang tidak tersentuh manusia, datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah mengatakan, kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan menghadapi banyak masalah, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Biar kita boleh percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, nyata di dalam diri Kristus, Allah Tritunggal itu ada. Dan satu hari kelak nanti, setelah kita meninggal, kita akan bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar kami terus menguatkan iman kami secara benar di hadapan Tuhan. Engkau ada hadir dalam hidup kami. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.